kita lanjut. Sekarang kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas replikasi DNA. Oke, kita bakal ngebahas ini. Mungkin kalian ada yang baru pertama kali tahu replikasi DNA pasti ngiranya ribet. Nah, ini aku bakal ngebahas supaya kalian tuh bisa kayak, oh ternyata nggak terlalu ribet ya, nggak seribet yang aku bayangin gitu. Oke. Nah, apa ya replikasi DNA tuh? Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induknya. Nah, replikasi, direplika, berarti digandain atau dimiripin kan? Nah, gitu maksudnya untuk memperbanyak diri si DNA-nya ini gitu. Nah, kesalahan dalam replikasi DNA itu bisa menyebabkan perubahan pada sifat sel-sel anakan gitu. Karena kan tujuannya awalnya agar sel anakannya identikan sama sel induknya. Tapi pas di replikasi DNA-nya ini ada kesalahan. Berarti itu bisa memberikan efek ke perubahan pada sifat sel-sel anakannya. Nah, emang replikasi DNA itu ada modelnya ya? Ada teman-teman, ada 3. Yang pertama ada konservatif. Konservatif itu kedua untai polinukleotidanya itu nggak berfungsi sebagai cetakan. Jadi helix ganda yang baru itu nggak mengandung polinukleotida lama. Gimana sih maksudnya? Gini, jadi kan dia ini awalnya pink ya. Nah, di sini kan dibilang kedua untai polinukleotida nggak berfungsi sebagai cetakan. Di sini kan ada 2 untai. Nah, dua-duanya ini nggak berfungsi sebagai cetakan. Jadi helix ganda yang baru atau si biru ini nggak mengandung polinukleotida lama atau nggak mengandung yang pink kan. Karena yang pink dua-duanya itu dia nggak berfungsi sebagai cetakan nih. Jadi dia yang biru nggak ada pink-pinknya sama sekali karena dia nggak mencetak dari yang lama, dia pure baru dua-duanya gitu. Nah, yang kedua modelnya itu ada semi konservatif. Nah, semi konservatif ini diperoleh 2 helix ganda yang masing-masing mengandung 1 untai polinukleotida lama dan 1 untai polinukleotida baru. Nah, ini dia kan awalnya pink ya, dua-duanya pink. Nah, mereka berpisah, yang pink 1 sama pink 2. Nah, di sini pink 1 dia sebagai cetakan, jadi dia menghasilkan yang biru. Nah, di sini juga pink 2 sebagai cetakan, akhirnya menghasilkan si biru juga. Jadi kalau konservatif yang barunya itu pure benar-benar baru, tapi kalau semi konservatif dia yang barunya itu ngandung yang lama juga, jadi kayak setengah baru. Jadi kalau yang DNA baru itu akan ada 2 untai. Kan DNA itu ada 2 untai. Nah, si DNA baru ini yang satu untainya itu terdiri dari untai yang lama dan satu lagi untai yang baru. Kalau yang konservatif, si DNA baru ini dua-dua untainya itu sama-sama baru gitu. Kayak egois gitu kalau yang konservatif. Dan sekarang itu replikasi DNA itu replikasi DNA emang menganut model yang semi konservatif. Jadi ada DNA sebagai cetakannya gitu. Oke, yang ketiga itu ada model yang namanya dispersif. Dispersif itu diperoleh 2 helix ganda DNA yang masing-masing mengandung molekul DNA lama dan DNA baru secara berselang-seling pada kedua untai polinukleotida. Kalau misalkan yang semi konservatif tadi kan dia utuh ya, si untai lamanya tuh yang sebagai cetakan dia utuh, tapi kalau dispersif dia sebagai cetakan sih, tapi nggak utuh, jadi kayak kepisah-pisah gini, nggak utuh. Kalau yang semi konservatif kan utuh bener-bener pink semua, kalau ini kayak keselang-seling gitu, pink biru gitu bedanya sama yang semi konservatif. Jadi yang lebih efisien sama lebih pokoknya yang bener-bener udah fix banget, maksudnya benar-benar udah sesuai banget sama kebutuhan si replikasi DNA itu adalah yang model semi konservatif. Nah, ini ada kayak sedikit ini kan DNA nih. DNA tadi kan terdiri dari guanin, sitosin, adenin, timin. Nah, ini kan model kita tadi aku bilang semi konservatif kan yang dipakai modelnya. Nah, kalau semi konservatif kan yang untai DNA yang lama saling misah kan.
untuk sebagai cetakan di unta yang baru, masing-masing sebagai cetakan di unta yang baru. Nah, yang ini sebagai cetakan untuk yang ini yang biru tua, abu-abu tua yang di kanan, paling kanan sebagai cetakan untuk yang abu-abu muda. Nah, nanti hasilnya begini, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi, yang satu untai lama, yang satu untai baru, dan yang satu lagi untai baru. Untai lama dan satu lagi juga untai baru. Jadi, kayak adil, kayak ada untai lama. Sama-sama ada untai lama dan sama-sama ada untai barunya. Gitu, nggak egois, kayak konservatif dan juga nggak jelas, nggak seperti dispersif yang nggak jelas, kayak selang-seling gitu. Oke, kita lanjut. Nah, replikasi DNA itu terjadi di dalam nukleus dan sumber energinya berasal dari nukleosida trifosfat. Replikasi DNA itu dikatalis oleh beberapa enzim. Yang pertama, ada helikase yang berfungsi untuk membuka heliks ganda DNA jadi 2 untai tunggal. Dan yang kedua, ada primase berfungsi untuk menggabungkan nukleotida RNA agar membentuk primer. Nah, yang ketiga ada DNA polimerase. Dia sebenarnya ada polimerase 1, polimerase 2, tapi fungsinya ya sama-sama aja. Itu menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Lalu yang keempat ada ligase, itu dia berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA atau fragmen Okazaki supaya menjadi untaian DNA yang lengkap. Dan yang kelima ada eksonuklease, itu dia berfungsinya untuk membuang primer. Oke, jadi kita lanjut aja. Ini mekanismenya. Yang pertama, heliks ganda dibuka oleh helikase. Nih heliks ganda dibuka oleh helikase mana ya? Helikase awalnya dia ngebuka terus kan, ngebuka rantai DNA-nya supaya yang satu ini bisa jadi cetakan untuk yang, dan maksudnya biar dua-duanya itu bisa jadi cetakan. Nah, ada leading strand sama lagging strand. Leading strand itu yang arahnya kontinu, yang sesuai sama arah membukanya rantai DNA gitu. Nah, replikasi DNA itu terjadi dari 5 ke 3 gitu. Dari 5 ke 3 oleh DNA polimerase. Jadi, leading strand itu dibentuk dari satu primer RNA yang disintesis oleh enzim primase, lalu primer RNA diganti oleh DNA dengan DNA polimerase. Jadi di leading strand ini awalnya gini, supaya untuk memulai proses replikasinya ditaruh primer oleh si primase nih. Primer ditaruh dulu, nah baru nanti dilanjutin sama DNA polimerase kan ke kanannya. Maksudnya ke proses lanjutannya. Nah, nanti pas udah agak kebentuk gitu, maksudnya si leading strand-nya udah panjang gitu. Nah, nanti baru si primernya ini dibuang sama eksonuklease, lalu digantiin oleh kan primer itu kan terdiri dari RNA. Nah, nanti primernya dibuang sama eksonuklease, lalu digantiin, jadi isinya digantiin DNA, digantinya sama si DNA polimerase. Jadi si eksonuklease ini cuma ngebuang aja, lalu nanti digantiinnya sama DNA polimerase. Nah, di bawah leading strand ada yang namanya lagging strand. Nah, lagging strand ini kerjanya berlawanan arah sama leading strand. Kalau leading strand kan dia arahnya sesuai sama membukanya DNA kan, membukanya heliks ganda DNA. Tapi kalau lagging strand dia berlawanan. Jadi kalau misalkan nih, ini kan di gambarnya terlihat bahwa membukanya heliks ganda DNA itu kan ke kiri. Tapi kalau lagging strand dia kerjanya ke kanan nih, ke yang bawah. Yang bawah itu lagging strand, yang atas itu leading strand. Karena dia sesuai sama arah membukanya heliks ganda. Nah, di bawah leading strand ada lagging strand yang kerjanya berlawanan arah dengan leading strand. Enzim primase mengintesis primer-primer RNA pendek kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki.
Nah, jadi ini kan ada 3, ada ginian, ada 1, 2, 3. Nah, yang pertama itu ini RNA primernya nih untuk memulai proses replikasi. Lalu nanti digantiin sama DNA polimerase dengan cara si primernya ini dibuang dulu sama exonuklease seperti yang si di leading strand, tapi dia nggak langsung ngebentuk panjang kayak si leading strand, dia kayak sedikit lalu putus lalu dibikin lagi lalu putus lagi lalu bikin lagi gitu. Nah, nanti itu ngebentuk yang namanya fragmen Okazaki. Jadi yang ini, yang kecil-kecil ini kayak potongan-potongan, itu disebutnya fragmen Okazaki. Nah, nanti kalau primer RNA udah diganti jadi DNA, ada yang namanya ligase yang berfungsi menggabungkan fragmen Okazaki ke unta yang udah tumbuh. Jadi nanti fragmen-fragmen Okazaki-nya ini digabungin sama ligase sehingga membentuk rantai yang utuh, nggak kepisah-pisah kayak gini. Dan ligase juga berfungsi untuk merekatkan kembali si leading strand sama lagging strand. Jadi ini kan ada biru tua sama biru muda. Nah, ini nanti direkatin lagi sama si ligase. Nah, yang bawah juga sama. Nanti si ligase juga ngerekatin si biru muda sama biru tuanya gitu. Jadi supaya lebih kuat gitu lah. Kayak istilahnya si helikase ini kayak pembuka jalan, kalau ligase ini kayak lem gitu karena merekatkan fungsinya gitu. Oke, ini ada video proses replikasi DNA-nya. Kalau bagi kalian yang nggak terbayang, kalian bisa tonton videonya. DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the 2 strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand.
DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Oke, itu tadi tentang replikasi DNA. Dan sekarang aku mau ngasih soal sedikit. Nih, ini termasuk model replikasi DNA apa nih? Yang kayak selang-seling, yang nggak jelas gitu. Apa nih modelnya? Iya, betul. Jawabannya adalah dispersif. Karena kalau yang tadi konservatif kan yang egois, kalau yang semi-konservatif itu yang rada adil, yang dispersif itu yang gak jelas, karena yang selang-seling gitu. Oke, lanjut. Nah, ini nih, soal ke-8. Yang berperan dalam membuang primer RNA. Membuang, bukan menggantikan. Apa nih? Iya, betul. Jawabannya adalah eksonuklease. Karena kan kalau primase tadi yang untuk membentuk primer RNA, ligase itu yang berperan sebagai lem, eksonuklease yang membuang primer, helikase itu dia yang ngebuka heliks ganda kan kayak pembuka jalan, dan apolimerase 1 maksudnya yang satu itu yang kayak ngebantu yang di leading strand, yang kedua bantu yang di lagging strand gitu, tapi fungsinya sama aja. Oke. Lanjut, kita akan ngebahas tentang RNA. Nah, RNA itu adalah makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal. Nah, kalau yang DNA kan tadi dia untai ganda ya, helix ganda, karena ada 2 gitu kan. Kalau RNA itu cuma 1 aja. Nah, nanti bakal ada gambarnya. Untai primer RNA itu lebih pendek daripada DNA karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. Jadi, RNA dibentuk dari hasil proses transkripsi si DNA. Nanti kita juga bakal ngebahas transkripsi. Nah, keberadaan RNA di dalam sel itu tidak tetap karena RNA mudah terurai dan harus diproduksi lagi. Kalau DNA tetap, nanti ada perbedaan-perbedaannya. Nah, RNA itu komponen penyusunnya hampir mirip sama DNA, bahkan sama, cuman beda di basa nitrogennya aja nanti. Kalau komponen penyusun RNA, itu kan yang pertama ya sama gula pentosa, lalu ada gugus fosfat dan basa nitrogen. Tapi basa nitrogennya beda. Kalau di RNA, si purinnya sama guanin dan adenin, tapi pirimidinnya kalau di RNA itu urasil sama sitosin. Kalau misalkan kalau misalkan di DNA kalau pirimidinnya kan timin sama sitosin, tapi kalau di RNA pirimidinnya ganti, bukan timin lagi tapi urasil gitu. Nah, ini adenin, ini sitosin, ini guanin, dan ini urasil. Gitu, teman-teman, kita lanjut sekarang ke apa nih? Jenis-jenis RNA. Ternyata RNA itu ada banyak jenisnya loh, teman-teman, nggak satu aja. Apa ya bedanya sama DNA? Nah, yang pertama ada mRNA atau DRNA. Nah, itu mRNA itu biasanya dikenal messenger RNA, kalau DRNA itu RNA duta. Tapi biasanya lebih banyak mengenal mRNA ya, bukan DRNA. Nah, mRNA itu adalah untai tunggal panjang yang terdiri atas ratusan nukleotida. Dan mRNA ini dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi di dalam inti sel. Nah, memiliki urutan basa nitrogen sesuai dengan pasangan komplementer salah satu untai DNA cetakan. Apa sih maksudnya? Oke. Nah, mRNA itu berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom. Membawa kodon dari kromosom yang ada di dalam inti sel untuk dibawa ke ribosom yang ada di sitoplasma sel. Nah, perlu diingat, kode genetik yang dibawa mRNA ini yang akan menentukan
jenis asam amino yang terbentuk. Kok bau-bau asam amino sih Kak? Iya, nanti ada yang namanya sintesis protein. Nah, asam amino ini kan termasuk proteinnya. Gitu. Nah, FYI, setiap 3 urutan basa nitrogen pada mRNA merupakan satu kodon dan menentukan satu jenis asam amino. Kodon itu adalah kode genetik yang dibawa oleh mRNA yang terbentuk dari triplet-triplet pada mRNA dan berfungsi menentukan jenis asam amino. Nah, ini ada gambarnya. Ini RNA kan. RNA kan satu untai panjang aja kan. Enggak helix ganda, enggak kayak DNA. Kalau DNA kan ada satu lagi. Kalau RNA cuma satu aja. Nah, ini yang 3 huruf ini disebutnya kodon. Nah, kodon satu kodon itu mau menentukan satu jenis asam amino gitu. Jadi satu kodon terdiri dari 3 basa nitrogen dan otomatis 3 basa nitrogen ini yang menentukan satu jenis asam amino gitu. Oke, kita lanjut ke tRNA sekarang. tRNA itu adalah transfer RNA. Nah, tRNA ini ditranskripsi dari cetakan DNA di nukleus, kemudian diangkut ke sitoplasma. Sebenarnya nanti ada 3 jenis RNA nih. Nah, ketiga-tiganya itu merupakan hasil dari transkripsi DNA, tapi yang menentukan jenis asam amino itu cuman mRNA-nya aja gitu. Nah, tRNA ini berfungsi membawa asam amino ke ribosom. tRNA itu memiliki ujung tempat perlekatan asam amino dan ujung lain yang mengandung antikodon. Jadi ada ujung buat naruh si asam amino, ada ujung yang buat naruh antikodon. Nah, antikodon itu apa? Itu triple basa nitrogen yang terikat dengan kodon mRNA secara spesifik. Jadi kan tadi mRNA punya kodon. Nah, nanti dia bakal mempunyai ikatan secara spesifik sama antikodon gitu. Oke, FYI, tRNA itu mempunyai antikodon yang mampu mengenali 2 atau lebih kodon yang berbeda. Jadi, satu antikodon itu bisa berikatan sama 2 atau 3 atau lebih dengan kodon yang berbeda, sehingga jumlahnya lebih sedikit dari jumlah kodon. Kalau jumlah kodon kan kayak beda-beda. Nah, tapi kalau tRNA itu satu antikodon bisa untuk beberapa kodon. Nah, ini ada struktur tRNA. Nah, di ini yang kan tadi udah aku bilang, tadi ada ujung buat naruh asam amino, ada ujung buat yang mengandung antikodon. Nah, ini untuk mengandung antikodonnya. Nah, yang ujung ini dia untuk menaruh atau melekat atau tempat melekatnya asam amino. Oke, lanjut. Ada rRNA. rRNA itu adalah ribosomal RNA atau ribosom RNA yang terletak tentunya ada di ribosom karena kan namanya ribosomal. Ribosom gitu, berarti ada di ribosom. Nah, rRNA itu berfungsi sebagai penyelaras atau adaptor atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA dalam proses sintesis protein. Nah, nanti kayak yang bergerak sebagai mesin atau yang berperan sebagai mesin itu si rRNA-nya ini. Nah, ini contohnya ini gambar rRNA-nya. Ini ada ribosom besar, subunit besar, ada ribosom subunit kecil. Nah, ini merupakan asam amino yang merah-merah, yang jingga atau oranye atau coklat itu tRNA, dan yang bawahnya itu mRNA gitu. Jadi nanti yang bergerak yang sebagai mesin perakitnya, mesin perakit si polipeptidanya itu merupakan si rRNA-nya ini, yang biru-biru ini. Dua-duanya itu rRNA, tapi kalau yang atas yang agak gede itu rRNA subunit besar. Maksudnya ribosom subunit besar, kalau yang bawah ribosom subunit kecil gitu. Nah, ini ada namanya growing protein chain. Aku bingung bahasa Indonesianya apa, kayak gimana ngejelasinnya, tapi intinya ini merupakan growing protein chain. Kayak rantai protein yang masih bisa berkembang lagi gitu. Oke, ini ada soal ke-9. Ini baru banget tadi kita bahas.
Nah, sebutkan bagian A, B, C, D, E, dan F secara berurutan. Apa nih teman-teman? Iya, betul. A itu asam amino, B-nya itu ribosom subunit besar, C-nya itu tRNA, D-nya itu growing protein chain atau rantai polipeptida, yang E-nya itu mRNA, dan yang F-nya itu ribosom subunit kecil, gitu. Oke, kita lanjut ke soal 10. Nah, ini tadi udah aku jelasin juga, udah aku tekankan juga. Nah, yang menentukan jenis asam amino merupakan peran dari siapa nih? tRNA atau mRNA atau antikodon tRNA atau rRNA atau kodon tRNA mungkin. tRNA punya kodon nggak sih? Apa nih teman-teman jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah mRNA atau jawabannya yang B gitu. Sebenarnya kan tadi aku udah bilang transkripsi DNA itu menghasilkan ketiga-tiga RNA, menghasilkan mRNA, menghasilkan tRNA, menghasilkan rRNA juga, tapi yang menentukan jenis asam amino itu cuman mRNA aja. Oke, kita lanjut. Nah, DNA versus RNA. Oke, apa nih? Nah, ada beberapa perbedaan. Kalau nih, faktor yang pertama itu bentuk strukturnya. Kalau DNA, bentuk strukturnya kan helix ganda ya, ada 2 untai. Kalau RNA cuma 1 aja. Dan kalau DNA itu panjang, kalau RNA pendek, karena nanti dia mudah terurai gitu. Lalu ada letak. Kalau DNA letaknya itu di kromosom atau yang kan di DNA letaknya di kromosom letaknya di nukleus. Jadi DNA kayak secara nggak langsung terletak di nukleus. Dan juga ada mitokondria kan emang punya DNA-nya sendiri, plastida juga, kloroplas kan emang termasuk bagian dari plastida, dan juga sentriol kan untuk membelah ya, dan DNA itu untuk berperan juga dalam pembelahan sel gitu. Jadi ada di beberapa tempat. Dan RNA itu ada di sitoplasma sel, ribosom, dan juga inti sel. Nah, kalau jenis gula itu kalau DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Dan kalau basa nitrogennya DNA-nya itu kalau yang sebenarnya si purinnya sama aja, tapi bedanya di pirimidinnya. Kalau DNA pirimidinnya itu timin sama sitosin, tapi kalau RNA pirimidinnya itu urasil sama sitosin gitu. Lalu ada fungsi, kalau DNA fungsinya sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. Lalu yang RNA fungsinya itu untuk sebagai alat dalam sintesis protein. Jadi kalau DNA itu kayak bahan awalnya untuk melakukan sintesis protein, kalau RNA itu untuk yang untuk membantu proses tersebut agar terbentuk protein atau polipeptida gitu. Lalu DNA kadar jumlahnya tetap nggak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, tapi kalau RNA dia nggak tetap, karena kan tadi dia mudah terurai dan harus dibentuk lagi, jadi dia dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Lalu keberadaannya, kalau DNA itu permanen, kalau RNA periode pendek, karena seperti awal tadi mudah terurai gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan ngebahas. Nah, ini bedanya. Ini yang kiri, yang abu-abu muda itu RNA, karena kan dia cuma 1 untai aja. Lalu si pirimidinnya ini ada yang beda, yaitu si urasil. Nah, yang kanan ini DNA karena 2 untai, dan yang pirimidinnya ada yang beda, yaitu si timinnya gitu. Jadi yang spesifik banget, yang langsung kelihatan banget itu jumlah untai sama si pirimidinnya itu sendiri. Yang kalau di RNA urasil, kalau di DNA timin gitu. Kalau sisanya basa nitrogennya sama aja. Oke, kita lanjut ke sintesis protein dan pembentukan sifat. Oke. Nah, sintesis protein itu apa sih?
Sintesis protein itu adalah pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Not, DNA itu cuma merintah untuk membuat protein, tapi yang ngelaksanain ini itu RNA. Jadi DNA itu memberi perintah aja kayak coba deh kalian melakukan sintesis protein ini, gue kasih bahannya yaitu DNA cetakan. Tapi yang melaksanakannya, yang mewujudkan terbentuknya protein itu sendiri yaitu adalah RNA gitu. Nah, sintesis protein itu berlangsung di dalam inti sel dan ribosom dengan bahan baku berupa asam amino. Sintesis protein merupakan dasar untuk mempelajari bagaimana sih informasi genetik dalam DNA bisa diekspresikan dalam suatu makhluk hidup, serta menjelaskan bahwa protein sebagai jembatan yang menghubungkan antara genotip atau faktor pembawa sifat dengan fenotip, sifat yang tampak gitu. Tadi kan udah aku singgung di awal, kalau fenotip itu sifat yang kelihatan sama mata atau yang tampak, kalau genotip itu adalah yang nggak kelihatan atau yang nggak tampak gitu. Oke, lanjut. Ini ada apa nih? Ini gambar apa ya? Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang mekanismenya, teman-teman. Aduh, ribet nggak ya sintesis protein tuh? Sebenarnya nggak ribet kalau misalkan kita paham atau belajarnya pelan-pelan. Nah, sintesis protein ada 2 tahap, yaitu transkripsi dan juga translasi. Nah, ini aku bakal ngebahas transkripsi dulu, karena emang yang awal transkripsi dulu. Nah, transkripsi itu adalah sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan enzim RNA polimerase. DNA punya 2 untai kan? Ada yang sebagai cetakan atau yang dikenal dengan istilah template atau non-coding atau antisense. Lalu ada yang sebagai pengode atau yang dikenal sebagai non-template atau coding atau sense. Nah, cara cepat ingatnya, pilih salah satu untai DNA yang mau kalian hafal istilahnya. Misalkan kalian mau hafal yang istilah sebagai DNA cetakannya aja. Atau mau ngafalin yang istilah sebagai DNA pengodenya aja. Tapi aku lebih saranin kalian tuh ngehafalin atau memahami si DNA yang berfungsi sebagai cetakan, karena itu lebih sering keluar di soal. Dan maksudnya hafalin istilahnya, kayak kalau DNA soalnya di soal kadang nggak disebut sebagai DNA cetakan, tapi disebutnya DNA template atau DNA antisense atau DNA non-coding gitu. Kalau misalkan kalian bingung, kalau misalkan kalian nggak tahu istilah-istilahnya kan, kayak antisense apa ya, DNA antisense itu yang apa ya, yang pengode atau yang cetakan ya gitu. Jadi aku saranin kalian lebih ngafal ke salah satu untai DNA aja yang berfungsi sebagai cetakan atau yang pengode, tapi aku saranin kalian lebih ngafalin atau lebih memahami yang berfungsi sebagai cetakan. Oke, kita lanjut. DNA yang ditranskripsikan rentangan menjadi molekul RNA disebut unit transkripsi. Nah, jadi DNA yang ditranskripsi menjadi RNA itu disebut unit transkripsi. Nah, transkripsi berfungsi mengintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Tapi cuma urutan basa nitrogen mRNA aja yang menentukan jenis asam amino. Jadi udah aku singgung beberapa kali di bagian macam-macam RNA ya. Nah, ini ada gambaran ininya, gambaran transkripsi, gambaran besarnya. Nah, tapi kita ternyata apa nih? Ternyata transkripsi meliputi 3 tahap, teman-teman. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, yang ketiga ada terminasi. Wah, apa nih ya? Banyak banget. Oke, mari kita bahas satu-satu. Nah, ini yang pertama ada inisiasi. Inisiasi dalam transkripsi itu dikenal sebagai permulaan. Inisiasi itu, dalam inisiasi, si RNA polimerasenya menempel dulu nih di DNA. Lalu, tempat menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut promoter.
Nah, promoter itu menentukan mana nih untai DNA yang mau dijadiin cetakan gitu. Misalkan si promoter nempelin di untai DNA yang A, berarti untai DNA A itu yang berfungsi sebagai cetakannya gitu, yang bakal ditranskripsiin menjadi mRNA gitu. Nah, RNA polimerase mulai membentuk RNA pada titik awal atau start point promoter. Nah, ini ada gambarnya. Tata box itu titik awal promoter itu dikenalin tata box. Nah, pertama ini kan dia ini ada template. Di sini diketahuin ini DNA template-nya atau DNA cetakannya, dan yang di atas itu DNA non cetakan atau DNA pengodenya. Lalu nih si RNA polimerasenya nempel kan di tata box ya. Di tata box itu merupakan bagian dari promoter. Jadi RNA-nya emang nempel awalnya di promoter. Lalu nanti RNA polimerasenya itu mulai bergerak ke kanan gitu, karena seperti biasa itu bergerak dari 5 ke 3, dari ujung 5 ke ujung 3 ini, dari ujung 5 ke ujung 3. Lah Kak, katanya kan tadi ini yang bawah yang DNA pencetaknya. Iya, karena tapi kita tetap ngikutin yang DNA pengode, yang atas kan DNA pengode. Nah, DNA pengodenya kan dari 5 ke 3. Berarti kita ngikutin arah geraknya dari 5 ke 3 ke sini. Tapi si si mRNA-nya itu dia tetap mengikutin basa nitrogen yang dimiliki sama DNA pencetak gitu. Nih, oren-orennya kan dia nempelnya di bawah ya, bukan di atas. Oke, lalu kita lanjut ke elongasi. Long, panjang. Berarti apa nih? Berarti pemanjangan pada, kalau elongasi transkripsi ya berarti pemanjangan pada transkripsi, kalau elongasi pada translasi ya berarti pemanjangan pada translasi gitu. Nah, elongasi itu, pada elongasi RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga heliks ganda DNA terbuka secara berurutan. Nah, ketika RNA mulai terbentuk dan RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 pada RNA yang sedang dibentuk. Harus ingat, perakitan nukleotida RNA selalu dari arah 5 ke 3. Nah, nih ya. Kan tadi si mRNA itu dibentuk dari maksudnya dia tuh ngelihat basa nitrogen yang dimiliki sama DNA pengode kan. Tapi kan DNA sama RNA ada bedanya nih di pirimidinnya. Nah, ini apabila untai DNA ditranskripsi menjadi mRNA, nah misalkan awalnya DNA ini di basa nitrogennya itu adenin. Nah, tapi di RNA jadi urasil. Aslinya kan adenin jadi timin, tapi gara-gara si RNA nggak punya timin, jadi diganti urasil. Tapi gimana kalau yang awalnya DNA-nya itu si timin? Ya tetap jadi adenin, karena RNA kan tetap punya adenin gitu. Kenapa? Nah, ini kenapa jadi U? Karena si RNA nggak punya timin, sedangkan timin pasangannya A. Jadi kalau dari A berubahnya jadi U. Tapi kalau ini kan DNA-nya T, timin basa nitrogennya. Nah, timin pasangannya adenin. Lah, si RNA tetap punya adenin, berarti ya tetap A gitu. Kalau G sama C tetap sama kayak di DNA. Kalau G ya jadi C, kalau C ya jadi G. Kalau awalnya DNA dari G, ya berarti RNA-nya C. Tapi kalau DNA-nya C, berarti RNA-nya G. Begitu sebaliknya. Gitu. Nah, ini elongasi, pemanjangan kan, dia bergerak terus ngikutin sepanjang DNA cetakan. Nah, ini lebih jelasnya kayak gini, elongasi dia dari 5 ke 3. 5 ke 3 maksudnya dilihat dari DNA pengodenya. Gitu, teman-teman. Oke, bisa kita lanjut.
terminasi atau pengakhiran transkripsi. Nah, di terminasi itu proses transkripsi akan berhenti pada saat RNA polimer mentranskripsi suatu urutan DNA terminator. Gitu. Nah, mRNA yang terbentuk keluar dari inti sel melalui pori-pori membran inti dan menempel pada ribosom. Jadi mRNA yang udah kebentuk, kan mRNA dibentuk di dalam nukleus atau di inti sel. Nah, nanti kalau dia udah kebentuk, dia keluar dari pori-pori. Gitu. Nah, kayak gini. Keluar kayak gitu. Kayak ini kan RNA polimerasenya udah lepas dari ininya, dari DNA-nya. Nah, ini kebentuk yang pink itu mRNA. Nah, tapi ada kasus unik nih. Di sel eukariotik, mRNA hasil transkripsi punya intron dalam rentangan nukleotida, atau si intron ini dikenal sebagai urutan penyala atau daerah yang nggak bisa ditranslasi, yang tersebar selang-seling di antara ekson atau segmen pengudik. Jadi, gini ya. Kan tadi udah nih kebentuk mRNA. Sebenarnya kalau di sel prokaryotik ya udah itu udah mRNA. Tapi kalau di sel eukaryotik kan tadi di sini aku jelasin itu ada intron sama ada ekson. Nah, jadi kalau di eukaryotik kalau yang tadi udah menghasilkan mRNA dari DNA itu sebenarnya masih pre-mRNA. Jadi si mRNA-nya itu masih mengandung intron sama ekson. Intron itu bagian yang harus dibuang atau yang nggak bisa dilanjut dalam proses translasi. Nah, kalau ekson itu dia bisa. Jadi nanti ada proses pembuangan intron sebelum si mRNA-nya ini benar-benar udah siap untuk untuk melanjutkan proses translasi gitu. Nah, proses untuk membuang intron disebut splicing. Nah, ini ada kayak ini skemanya, ini tuh pre-mRNA kan. Nah, dia masih ada intronnya, masih ada eksonnya. Jadi, intronnya ini harus dibuang nih. Nah, ini dia udah dibuang dalam proses splicing. Akhirnya nih dia udah benar-benar siap, maksudnya udah ekson semua, nggak ada intron, dan udah siap untuk melanjutkan proses translasi gitu. Itu kalau di sel eukaryotik. Kalau di sel prokaryotik nggak ada intron, nggak ada ekson gitu. Jadi langsung lanjut ke translasi, nggak ada proses splicing dulu. Oke, kita lanjut ke translasi nih. Translasi juga ada 3. Tapi sebenarnya awalnya kita bahas dulu translasi itu apa. Translasi itu adalah sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang dikode oleh mRNA. Gitu. Nah, itu dilakukan oleh ribosom dan tRNA. Jadi, kalau mRNA tadi kan dihasilkan dalam proses transkripsi, kalau rRNA dan tRNA itu dalam proses translasi. Gitu. Nah, ribosom itu ada 2 subunit, yaitu subunit besar dan kecil. tRNA punya antikodon yang merupakan urutan basa nitrogen komplementer dari mRNA. Jadi nanti si antikodon punya tRNA itu dia akan berikatan dengan kodon punya mRNA gitu. Nah, ini gambar secara keseluruhan dari proses translasi, tapi aku bakal ngebahas satu persatu. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, translasi ternyata punya 3 tahap juga. Apa aja sih? Oh, pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Jadi, sama kayak transkripsi, sama-sama ada inisiasinya, sama-sama ada elongasinya, sama-sama ada terminasinya. Nah, kita akan ngebahas satu-satu. Inisiasi atau sebagai dikenal permulaan, inisiasi tetap sebagai permulaan. Bedanya kalau inisiasi transkripsi, ya permulaan transkripsi. Kalau inisiasi translasi, berarti dia permulaan translasi. Nah, di inisiasi, subunit kecil ribosom berikatan dengan molekul mRNA di ujung 5. Kenapa di ujung 5? Karena ya seperti biasa, berawal dari ujung 5 ke ujung 3. Itu udah salah satu syarat mutlak banget. Nah,
Translasi selalu dimulai dari kodon inisiasi AUG pada mRNA yang berfungsi sebagai sinyal start. Kalau transkripsi kan dia awalnya si RNA polimerasenya ini harus nempel di tata box dulu atau di start point si promoter. Tapi kalau translasi nggak ada tata box, nggak ada promoter, adanya kodon start sama kodon stop. Nah, kalau translasi itu dimulai dari kodon si mRNA yang bertuliskan atau yang memiliki basa nitrogen AUG. Nah, itu dikenal sebagai kodon start. Maaf. Kalian jadi harus hafal banget kodon start itu apa, kodon stop itu apa. Nah, kodon startnya ini AUG, selalu AUG. Nah, kodon start itu, kalau kodon start itu ikut ditranslasi, kalau kodon stop itu nggak usah ditranslasi, gitu. Nah, jadi ini awalnya si ribosom subunit kecilnya dia menempel kan di ujung 5. Nah, ini kan awalnya AUG. Jadi si antikodonnya ini nempelnya awalnya di AUG dulu, di kodon start dulu. Nah, kenapa ini UAC? Karena kan kalau A pasangannya itu kalau di RNA kan dia nggak ada timin, akhirnya urasil. Kalau U kan memang pasangannya A kan, ya kan, A kan AT atau AU gitu kan. Jadi kalau A ya pasangannya, kalau nggak T ya U. Kalau U berarti pasangannya kalau nggak A ya, kalau U ya berarti pasangannya A aja gitu. Karena kan RNA masih punya A gitu. Gitu. Jadi ini antikodonnya yang hijau muda, yang AUG ini kodonnya gitu. Nah, ini kan masih ribosom subunit kecilnya aja yang baru nempel. Nah, nanti si ribosom subunit besarnya ikutan nempel juga. Nah, nanti ada yang namanya sisi E, ada sisi P, ada sisi A gitu. Nanti bakal dibahas di elongasi dan juga terminasi gitu. Jadi kalau di inisiasi awalnya si antikodonnya baru nempel di kodon startnya gitu. Oke. Lalu kita lanjut ke elongasi atau pemanjangan. Siklus elongasi itu meliputi 3 tahap. Itu pertama, pengenalan kodon. Kodon mRNA atau kodon mRNA yang awalnya di tempat A pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon tRNA yang baru masuk membawa asam amino. Nah, kan tadi awalnya yang di proses inisiasi si antikodonnya udah berikatan sama kodon di kodon startnya kan, di AUG. Nah, otomatis di sampingnya AUG ada kodon selanjutnya kan. Nah, kodon selanjutnya yang di samping AUG ini dia menempelnya di sisi A kan. Tadi kan ini kan sisi E, ini sisi P, ini sisi A. Nah, berarti kodon yang selanjutnya itu yang mau ditranslasiin lagi berarti dia adanya di sisi A kan. Nah, lalu si antikodon yang baru nih yang mau nempel sama kodon yang di ada sisi A datang, lalu udah dia berikatan membentuk ikatan hidrogen gitu. Lalu yang kedua ada pembentukan ikatan peptida. Molekul rRNA dari subunit besar berfungsi sebagai enzim ribozim yang mengatalisis pembentukan peptida dengan menggabungkan polipeptida dari tempat P ke asam amino yang baru datang di tempat A. Nah, ini dia kan ini E, ini P, ini A. Nah, di dalam proses pembentukan ikatan peptida, jadi yang si peptida yang udah terbentuk nih, yang di P, yang tadi awal banget, yang diinisiasi dia pindah bergabung sama bergabung sama asam amino yang udah terbentuk di awal yang di kodon start ini. Kan kodon startnya ditranslasiin, nah menghasilkan asam amino kan. Nah, asam aminonya ini nanti bergabung sama asam amino yang dihasilin sama kodon kedua. Nah, kodon kedua kan ini yang biru muda.
dia bergabung nih, si asam amino yang awal, asam amino pertama bergabung sama asam amino kedua, jadi bergeraknya ke kanan gitu ya. Oke. Nah, UUC ini kodon ketiga nih, dia udah standby nih. Jadi kan ini kan si GUC atau kodon kedua dia adanya di sisi A kan. Nah, si kodon ketiga ini dia lagi ngantri nih, lagi ngantri mau dapat posisi gitu. Nah, selanjutnya ada proses translokasi. Translokasi itu tRNA yang awalnya di tempat A yang udah terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh ditranslokasikan ke P. Saat tRNA berpindah tempat, antikodonnya tetap berikatan hidrogen pada kodon mRNA. mRNA ikut bergerak dan membawa kodon berikutnya untuk ditranslasi di tempat A. tRNA kosong yang tadinya bergerak di tempat P bergerak ke tempat E lalu keluar dari ribosom. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia awalnya tadi kan si UUC ngantri nih, mau dapetin posisi. Ternyata si si ininya ribosom besarnya geser ke kanan gitu. Jadi gerak gitu kan. Maaf, yang bergerak itu yang si mRNA-nya. Yang bergerak mRNA-nya bergerak ke kiri. Nah, jadinya si UUC-nya ini masuk antrian kan, masuk antrian untuk mendapatkan posisi. Akhirnya dia mendapatkan posisi A. Ini kan E, ini P, ini A. Nah, ini yang kodon pertama, dia udah di E nih. Dan akhirnya dia apa? Akhirnya dia lepas gitu. Si antikodonnya lepas karena tugasnya udah selesai gitu. Dan akhirnya si UUC yang si UUC ini yang si kodon ketiga, antikodonnya datang nih, mau nemuin, mau berikatan. Nah, akhirnya gara-gara si si UUC-nya ini udah berikatan sama si antikodonnya. Nah, nanti si MET sama si VAL ini pindah nih kayak tadi yang awal, pindah ke kanan, bergabung sama asam amino yang baru terbentuk di kodon ketiga, baru terbentuk dari kodon ketiga. Jadi pindah ke sini, jadi numpuk kayak gini. Nah, kalau udah pindah, geser ke kiri gitu. Jadi sistemnya kalau dia udah terbentuk asam amino baru, pindah bergabung sama misalkan dia udah terbentuk asam amino, dia pindah bergabung dengan asam amino yang baru. Nah, yang lama, antikodon yang lama itu dia pergi lepas gara-gara dia udah menempatkan posisi E gitu. Jadi kayak pas baru datang dia di posisi A, pas lagi proses pembentukan asam amino dia di posisi P, pas dia udah selesai tugasnya, antikodonnya pergi, dia udah di posisi E gitu. Jadi kayak bergerak dari A ke P ke E, dari A ke P ke E gitu, teman-teman. Nah, ini ada UGA nih, ada codon stop. Nah, ini bakal aku bahas di di terminasi. Terminasi itu adalah pengakhiran, teman-teman. Oke? Nah, di terminasi ini elongasi berakhir setelah codon stop mencapai tempat A di ribosom. Jadi kalau codon stopnya udah mencapai tempat A, berarti udah berhenti gitu proses translasinya. Nah, triplet basa nitrogen codon stop itu kalian juga harus hafal, yaitu ada UAA, UAG, dan UGA. Kalau codon startnya kan tadi AUG. Kalau codon stopnya UAA, UAG, dan UGA yang berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi dan tidak mengkode asam amino. Not lagi, codon stop tidak ikut ditranslasi. Kalau codon start dia ikut ditranslasi, kalau codon stop dia nggak ikut ditranslasi. Oke, lanjut. Selanjutnya, polipeptida dilepaskan dari ribosom. Kedua subunit ribosom dan komponen lainnya terdisosiasi atau terpisah-pisah. Seperti ini. Nah, ini kan dia tadi si UGA kan codon stop. Berarti dia
si UGA atau kode stopnya ini udah masuk ke sisi A, berarti udah stop kan proses translasinya. Nah, yang di sisi E ini kan tadi udah selesai nih tugasnya, pergi hilang. Nah, asam aminonya kan pindah ke kanan, ke temennya, bergabung sama asam amino yang baru, bertemu dengan teman baru gitu misal, apa istilahnya ya. Dan akhirnya terpisah kayak gini kalau udah selesai gitu. Dan inilah polipeptida yang dihasilkan. Gitu teman-teman. Nah, ini ada soal nih. Suatu DNA punya untai cetakan 3 GAC, GGC, CGT, CCG, GCA 5. Kode dari untai DNA tersebut adalah, nah, ini DNA punya untai cetakan. Jadi ini untai cetakan. Nah, kodon ditanyainnya. Kodon itu mRNA. mRNA itu dihasilkan dari DNA cetakan. Berarti udah nih, nggak usah diubah-ubah lagi. Tapi kalau misalkan di sini soalnya DNA pengkode, berarti kalian harus ngubah dulu ke DNA cetakan. Caranya gimana? Misalkan DNA pengkode, misalkan di sini daerah pengkode, berarti misalkan di sini daerah pengkode, berarti DNA cetakannya yang awalnya pengkodenya GAC, berarti DNA cetakannya jadi G itu kan pasangannya C kalau di DNA, berarti di sini C, A pasangannya kan T di DNA, berarti di sini T, kalau C kan pasangannya G, berarti di sini G gitu. Berarti CTG itu merupakan salah satu komponen dari DNA cetakannya. Nah, nanti si CTG-nya itu cari lagi kodonnya dengan cara gimana? Kalau CTG kan berarti dia ini kan, apa tuh namanya, udah CTG kan berarti dia DNA cetakan. Berarti dia kalau dari C, untuk mencari kodonnya kan kalau C itu kan pasangan di RNA-nya kan G, berarti G. Kalau T pasangannya di, apa tuh namanya, RNA, kalau DNA-nya T kan tadi pasangannya A. Kalau G di RNA pasangannya C, berarti tetap CTG. Nah, tapi di sini kan soalnya dia udah DNA cetakan, berarti udah gampang nih. G, A, C. Berarti kalau ke mRNA-in, G itu kan jadi C. Berarti cari yang awalnya C. Berarti D sama E ini didiskualifikasi. Nah, A itu kan dia kalau di RNA pasangannya U kan, karena dia nggak punya timin. Karena kan pada dasarnya A itu pasangannya sama T, tapi gara-gara RNA-nya dia nggak punya T, punyanya U, jadi akhirnya pasangannya U. Nah, cari yang kedua ini U, jadi yang tersisa hanya A sama B aja. Nah, dilihat-lihat pilihannya hampir sama nih, A sama B nih, gitu kan. Ya udah, kita lihat, ini kan dia 3, ini 5. Berarti kalau misalkan di mRNA-in atau di transkripsiin kan berubah jadi ini 5, ini 3 kan. Kalau misalkan di sininya 5, berarti di sininya 3. Misalkan di sininya 5 di DNA. Awalnya di sininya 5 di DNA cetakannya. Berarti si kodonnya dimulai dari 3. Tapi ini kan DNA cetakannya di sininya 3. Berarti si RNA-nya dimulai dari 5. Nah, mana nih yang pilihannya awalnya 5? Yang A, gitu, ini. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian mau ditanya kodon dari untai DNA tersebut gimana? Ya, kalian tinggal pasang-pasangin aja. G pasangannya apa? Kalau di DNA G, pasangan di RNA-nya apa? Kalau di DNA-nya A, pasangan RNA-nya apa? Kalau di DNA-nya C, pasangan RNA-nya apa? Gitu aja, nanti ketemu kayak gini. Jadi kayak kalian harus hafal aja pasangan G itu apa di DNA, pasangan G di DNA apa, pasangan G di RNA apa, pasangan A di DNA apa, pasangan A di RNA apa, begitu seterusnya. Jadi supaya kalian tuh lebih mudah dalam proses kayak gini ya. Oke, ini soal ke-12. Jika bagian nomor X memiliki triplet basa nitrogen UAC, GCC, AAA, UAG, AUU, maka triplet basa nitrogen pada nomor Y adalah,
Nah, X ini apa sih? Dia kan tRNA ya. Nah, Y ini apa? Y ini mRNA kan. Jadi, kalau tRNA-nya tRNA-nya begini, berarti kita tinggal cari mRNA-nya aja kan. Nah, sama aja kayak kalau dari DNA cetakan ke mRNA, dari tRNA ke mRNA juga sama. Kalau U pasangannya kan kalau misalkan dia kan sama-sama RNA, jadi lebih gampang, gak ada T-T-an. Jadi kalau yang di pilihannya ada T, langsung di skip aja. Yang A sama B berarti di skip. Nah, kita lanjut. Pasangannya U kalau di RNA itu kan A. Berarti kita lihat yang pilihannya awalnya A apa nih, mana nih? Oh, ternyata D sama E aja. Berarti kita cuma ngelihat D sama E-nya aja. Nah, lalu kita lihat ini kita lihat pilihan D sama E. Itu sama-sama hampir sama, tapi cuma bedanya yang ketiganya ini, yang kodon ketiganya kalau yang D ini UUU, kalau yang E AUC. Ya udah kita lihat nih kodon ketiga dari antikodon ketiga dari tRNA-nya, AAA. Kalau pasangannya A di tRNA itu apa ya? U kan, berarti kodon ketiga atau triplet base nitrogen ketiga yang di nomor Y itu harus U kan. Berarti yang E kan udah enggak kan, soalnya yang di sini yang ketiga AUC, yang D UUU. Berarti jawabannya D gitu. Itu cara supaya menghemat waktunya, kalian gak harus lihat satu-satu. Jadi kalian bisa menyeleksi dari pilihan jawabannya itu biar supaya lebih cepat gitu. Oke, ini ada video sedikit untuk supaya kalian yang masih bingung gimana sintesis protein, kalian bisa Proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes, transcription and translation. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in 3 stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore
and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex, and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are 3 distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down 1 codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi, then secreted using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive. Oke, jadi itu sedikit ilustrasi dalam sintesis protein. Nah, sekarang aku bakal ngebahas sintesis protein pada sel prokaryotik versus pada sel eukaryotik. Nah, kalau sel eukaryotik itu punya nukleus sehingga transkripsi dan translasi dilakukan di tempat yang terpisah. Nah, transkripsi dilakukan di dalam nukleus dan menghasilkan pra-mRNA. Kenapa pra-mRNA? Karena kan tadi ada splicing dulu. Nah, pra-mRNA diproses lebih lanjut oleh enzim menjadi mRNA dengan membuang intron dan sebagainya tadi. Dan selanjutnya mRNA keluar dari nukleus lewat pori-pori membran nukleus dan berpindah ke sitoplasma sehingga translasi terjadi di sitoplasma. Dan ini kayak gambarannya kalau di eukaryotik si transkripsi sama translasinya beda tempat karena dia punya nukleus kan si eukaryotik. Jadi si transkripsinya ya udah di nukleus aja. Nah, berbeda sama prokaryotik. Kalau sel prokaryotik itu dia tidak punya nukleus sehingga mRNA yang dihasilkan melalui transkripsi dapat langsung ditranslasi di tempat yang sama dalam sitoplasma. Nah, ini.
ini transkripsi sekaligus translasi, karena dia nggak punya nukleus, jadi ya udah dia langsung di sitoplasma aja. Itu kalau prokaryotik gitu teman-teman, dan dia nggak ada proses yang namanya splicing kan, jadi dia langsung mRNA, langsung translasi, langsung jadi polipeptida. Kalau yang eukaryotik tadi kan dia jadi DNA cetakan pra-mRNA dulu, lalu ada splicing dengan membuang intron, lalu jadi mRNA, lalu baru ditranslasi. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Pelajarannya udah selesai, dan semoga kalian bisa memahami apa yang udah aku bilang tadi, dan juga semoga kalian juga bisa, kalau misalkan kalian gak ngerti sama yang aku bilang, sama yang aku jelasin, kalian bisa tonton videonya berulang-ulang sampai kalian ngerti, karena bagi aku itu videonya udah cukup jelas banget ilustrasinya. Jadi semoga kalian bisa mendapat pemahaman dari video kalau misalkan kalian gak dapat pemahaman dari penjelasan aku gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kelas aku selanjutnya. Dadah.